Halo, siswa kelas 11. Nah, selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, hari ini bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, Ibu pesankan juga supaya keadaannya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sebelumnya, Ibu harap anak-anak sekalian sudah memakai seragamnya secara lengkap dan buku tulisnya, buku catatannya sudah ada di atas meja. Nah, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini, masih berada di bab 2. Tepatnya hari ini Ibu akan membahas indikator pencapaian yang keempat, yaitu memproduksi teks eksplanasi. Dari namanya memproduksi, berarti nanti Ibu menuntut proyek dari anak-anak sekalian. Nanti Ibu akan aktifkan untuk penugasan praktik dari teks eksplanasi ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan lebih dalam, silakan dibuka buku paket bahasa Indonesianya halaman 66. Sudah dibuka semua halaman 66, ini dia. Kalau sudah dibuka semua, silahkan perhatikan kembali video pembelajaran ini. Nah, di bagian keempat indikator pencapaian ini memproduksi teks eksplanasi, ada 4 yang harus kalian kuasai. Karena di dalam memproduksi teks eksplanasi harus kalian lakukan yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi. Kalian harus tahu sebelum memproduksinya. Kemudian yang kedua, langkah penyusunan teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, langkah menyunting teks eksplanasi. Dan yang keempat nanti, penyajian teks eksplanasi. Nah, bagaimana pola pengembangan teks eksplanasi, kemudian langkah penyusunannya, kemudian langkah penyuntingannya, kemudian penyajiannya bagaimana? Disinilah Ibu akan menjelaskannya secara saksama. Nah, yang pertama, untuk pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi terbagi menjadi 2, seperti yang anak-anak lihat pada slide ataupun pada layar handphone ataupun layar laptop Anda. Pola yang pertama ada dia pola pengembangan sebab akibat. Nah, pola yang kedua ada pola pengembangan proses. Untuk pola pengembangan yang pertama sebab akibat, Ibu rasa anak-anak sudah bisa memahami, oh, pola pengembangan sebab akibat itu seperti ini. Ada sebabnya, ada akibatnya. Itulah dia pola pengembangan sebab akibat. Seperti gempa di Aceh. Ya, pada contoh yang sebelumnya. Itu pola pengembangannya sebab akibat. Nah, untuk pola pengembangan proses ini berarti dia dari namanya proses itu berarti ada urutan-urutan kan? Di dalam teks eksplanasi dia nanti setelah pernyataan umum, deretan penjelasnya itu berisikan pola pengembangan secara proses. Proses-proses terjadinya itu seperti apa? Dimulai dari pertama sampai ke akhir itu akan dijelaskan. Itulah pola pengembangan proses. Sampai di pola pengembangan, ingat saja ada 2, pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Setelah kita pahami pola pengembangan dari teks eksplanasi, kemudian yang kedua ada tadi langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi antara lain, bisa kalian lihat, di sini dia ada 5. Langkah pertama, menentukan topik atau tema. Jadi di mana-mana pun anak-anak dalam membuat suatu karya ilmiah ataupun teks apapun itu tidak pernah langsung dituliskan menentukan judul. Pasti yang pertama, langkah pertama menentukan tema ataupun topik. Ketika kalian tidak bisa menemukan topik, tidak bisa menemukan tema, maka tidak akan tercipta suatu teks ataupun cerita ataupun karya. Dan pastinya tidak akan muncul judul yang baru. Itulah. Jadi semua tidak akan terlaksana jika yang pertama ini tidak ada. Jadi menentukan topik, tema paling utama. Topik itu dasar cerita yang menjadi dasar kita mengembangkan teks tersebut. Itulah dia langkah pertama. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulis. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan, di dalam menentukan topik ini, gunakan topik yang menarik. Jadi caranya, ketika kalian berjumpa dengan berbagai macam tema, silakan didaftar tema-temanya.
ataupun topiknya. Misalnya topik yang kalian temukan ada 10 atau bahkan ada 20. Daftarkan dia secara urut. Setelah didaftarkan, dari ke-10 ataupun ke-20 topik ini ataupun tema ini, ambil bagian yang paling menarik, kemudian yang bisa nanti Anda kembangkan. Dan tidak sulit nanti ketika mengumpulkan data ataupun informasinya. Itulah dia cara menentukan topik. Bisa ya anak-anak? Kemudian yang kedua, setelah menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan penulis. Pastinya setelah kalian menentukan topik itu, kalian memiliki tujuan di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri, pasti memiliki tujuan. Iya kan? Contoh pada teks prosedur. Nah, kalian pasti menentukan topik kan? Setelah dapat topiknya, pasti kalian memiliki tujuannya. Saya membuat video teks prosedur yang berjudulkan tanaman hias ini untuk memberikan sumbangsi pemikiran ataupun kreativitas kepada anak-anak yang sedang duduk di bangku SD, SMP, SMA maupun sedang di masa perkuliahan. Contoh, itu tujuannya. Jadi tuliskan tujuan Anda untuk menyusun teks eksplanasi tersebut. Setelah itu, langkah ketiga masuk, mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data di sini yaitu berisikan tentang teorinya, kemudian data-data faktanya yaitu berupa harinya, tanggalnya, waktunya, di mana kejadiannya, di mana proses tersebut terjadi. Disitulah kamu kumpulkan datanya. Atau ada pendapat-pendapat dari lain, atau maksudnya pendapat di sini yang fakta ya. Misalnya seperti langsung dari Kemendikbudnya, kemudian Badan Meteorologi, kemudian dari pemerintahan, kamu sampaikanlah, kamu kumpulkanlah data tersebut. Contoh, kita ambil fenomena alam. Nah, fenomena alamnya ini banjir contohnya. Jadi seputaran tentang banjir ini, kalian kumpulkan datanya. Data yang bersangkut paut tentang banjir, baik itu nanti pengertian banjir itu apa, kemudian wilayah yang sering terjadi banjir itu di mana, penyebabnya itu di mana, kemudian kenapa rentan terjadi banjir. Karena banjir itu tidak hanya disebabkan oleh tumpukan sampah saja. Saluran air yang sempit itu juga bisa menyebabkan terjadinya banjir, ya kan? Jadi kumpulkan semua datanya. Kemudian kalau ada informasi atau masukan dari pihak-pihak lain yang bersifat fakta, kalian kumpulkan, sertakan tanggalnya, harinya, tempatnya, di mana mereka memberikan informasi tersebut. Itulah mengumpulkan data. Jadi di sini membuktikan nanti ketika kalian mempublikasikan teks eksplanasi tersebut, teks kalian itu benar-benar bersifat fakta. Karena pada dasarnya teks eksplanasi memang harus bersifat fakta. Itu dia ya. Ingat anak-anak. Kemudian setelah yang ketiga mengumpulkan data, langkah keempat yaitu menyusun kerangka. Nah, menyusun kerangka di sini maksudnya sudah mulai menuliskan isi yang akan dituliskan pada teks tersebut. Jadi nanti setelah buat nanti susunan kerangkanya, ada nanti bagian topik-topik ataupun bagian dari isi yang tidak sama sekali menarik ataupun tidak berkesinambungan, boleh disingkirkan, boleh dihapuskan, atau boleh dibuang saja. Karena nanti membuat si pembaca tidak tertarik dengan teks eksplanasi kita. Itulah menyusun kerangka. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kerangka. Disinilah memang betul utuh-utuh kita kembangkan topik kita tadinya menjadi beberapa paragraf di dalamnya. Itulah 5 langkah menyusun teks eksplanasi. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kalau tidak paham, silakan nanti berkomentar di GC. Nah, Ibu lanjutkan. Setelah mengetahui langkah menyusun teks eksplanasi, bagian berikutnya yaitu tadi langkah menyunting teks eksplanasi. Nah, untuk langkah menyunting teks eksplanasi di sini maksudnya ketika sudah selesai kita santing kembali. Kita lihat isinya sudah sesuai tidak? Penggunaan kebahasaannya sudah tepat? Sesuai ya, harus sesuaikan penggunaan bahasanya. Penggunaan ejaannya bagaimana? Sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau yang disingkat PUEB? Kalau misalnya tidak sesuai, silahkan segera diganti. Kemudian apakah sudah memenuhi struktur yang ada pada teks eksplanasi?
disinilah nanti kalian sunting dia. Jadi fungsi menyunting di sini untuk review kembali, melihat kembali apakah teks eksplanasi kita itu nanti sudah layak dipublikasikan ataupun disajikan. Seperti itu dia. Itulah untuk menyunting teks eksplanasi. Sedangkan untuk penyajian teks eksplanasi berarti kita menyajikan. Nah, untuk menyajikan ini sangat gampang, bisa nanti dituliskan atau diketikkan. Itulah untuk penyajian teks eksplanasi. Nah, dari bagian indikator pencapaian keempat itu, ini sajalah yang Ibu sampaikan penjelasannya. Yaitu ada 4, pola pengembangan teks eksplanasi, langkah menyusun teks eksplanasi, langkah menyunting, dan penyajian teks eksplanasi. Jadi jika ada yang masih kurang dimengerti dari materi penyampaian Ibu hari ini, segera langsung share di Google Classroom biar Ibu jawab, dan jika ada yang ingin didiskusikan, sampaikan ke Ibu. Dan ingat, tetap catat poin terpenting karena bagaimanapun pasti kalian akan mengikuti latihan ataupun kuis bahkan ujian KD dari Ibu. Jadi supaya tidak memutar kembali video pembelajaran ini, kalian catat poin terpentingnya karena di bagian akhir juga pertemuan Ibu akan menagih yang namanya catatan. Sekian dari Ibu, terima kasih dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.